Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Syarifuddin dari kelas Teknik Mesin. NPM saya 4325210017. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu mekanika. Mekanika dibagi menjadi 5 cabang utama, yaitu mekanika relativistik, mekanika kuantum, mekanika benda tegar, mekanika benda yang dapat berubah bentuk, dan mekanika fluida. Dan kedua adalah gerak dan gaya. Gerak dan gaya dibagi menjadi dua. Gaya seimbang terjadi ketika total gaya yang bekerja pada suatu objek adalah nol, sehingga objek tidak bergerak atau bergerak dengan kecepatan konstan. Kedua, gaya tidak seimbang terjadi karena total gaya bekerja pada suatu objek tidak sama dengan nol. Contoh visual yang diberikan adalah permainan tarik tambang untuk mengilustrasikan kedua konsep tersebut. Dan yang selanjutnya adalah gaya tidak seimbang. Gaya tidak seimbang terjadi ketika gaya bersih yang bekerja pada suatu benda yang tidak sama. Contoh yang ditampilkan adalah seseorang mendorong kereta belanja. Orang-orang menarik tambang. Ketiga, objek-objek yang didorong ke arah yang berbeda. Keempat, gaya tidak seimbang adalah konsep dasar dalam fisika, khususnya dalam hukum garis Newton. Dan selanjutnya, gerak menggelinding. Gerak menggelinding dijelaskan sebagai kombinasi dari gerak, rotasi, dan translasi. Poin penting mengenai gerak menggelinding adalah suatu titik yang bersentuhan dan tahan, tidak bergerak. Dan yang terakhir materi ini menjelaskan bahwa gerak hewan dihasilkan oleh kontraksi otot yang dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu involuntari, tidak disengaja, dan yang kedua voluntari, disengaja, yang dibagi menjadi beberapa kelompok hewan, yaitu yang pertama invertebrata tanpa skeleton, yang kedua arthropoda, yang ketiga endirmata, yang keempat vertebrata. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada gerakan yang tidak sengaja, gerakan yang terjadi secara otomatis tanpa kita sadari atau perintah dari otak secara sadar. Gerakan ini tuh dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Nah, ciri-cirinya terjadi di organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, lambung, dan pembuluh darah. Lalu contoh pada gambar itu gerakan ikan dengan jantung yang berdenyut menggambarkan gerakan jantung memompa darah. Denyutan jantung adalah gerakan yang tidak disengaja. Lalu ada gerakan yang disengaja, gerakan yang terjadi karena kehendak atau kesadaran kita secara sendiri. Gerakan ini dikendalikan oleh sistem saraf sadar seperti somatic nervous system dan sistem lokomotor, yaitu otot, tulang, dan sendi yang bekerja secara menghasilkan gerak. Lalu ciri-cirinya itu terjadi pada otot rangka, dapat dikontrol atau diatur oleh kehendak kita. Lalu ada hewan invertebrate tanpa rangka luar seperti cumi-cumi, ubur-ubur, dan cacing. Tidak memiliki tulang atau rangka keras untuk memompang tubuhnya. Sebagai gantinya mereka menggunakan otot-otot tubuh dan tekanan cairan dalam tubuh untuk bergerak. Struktur tubuhnya tuh dinding tubuh cumi berdiri dari otot-otot kuat yang bisa menggendur dan berkontraksi. Di dalam tubuhnya terdapat rongga berisi air yang membantu mengubah bentuk tubuh saat otot bekerja. Ini tahap 1, otot mengundur. Ketika otot cumi-cumi mengundur, air masuk ke dalam tubuh melalui rongga mantel. Tubuh cumi-cumi sedikit membesar karena menampung air.
Lalu tahap kedua yaitu otot berkontraksi. Ketika otot berkontraksi, air di dalam rongga tubuh didorong keluar dengan kuat melalui semacam corong yang disebut siphon. Akibat dengan dorongan air ke depan, tubuh cumi-cumi terdorong ke arah belakang bergerak mundur. Lalu ada sistem gerak pada hewan airpod atau disebut hewan yang memiliki kaki beruas, berbulu atau bersegmen. Ciri-ciri umum arthropoda yaitu memiliki kerangka luar yang keras terbuat dari zat kitin. Tubuhnya terbagi menjadi beberapa segmen. Setiap segmen memiliki pasangan kaki atau sayap yang terhubung dengan otot di dalam tubuhnya. Otot melekat di bagian dalam exoskeleton, bukan di tulang seperti pada priata. Cara kerjanya sistem gerak arthropoda, hubungan antara otot dan exoskeleton. Otot-otot arthropoda melekat pada sisi dalam exoskeleton, berfungsi seperti rangka luar yang menjadi tempat melekatnya otot saat otot berkontraksi. Otot menarik bagian exoskeleton sehingga anggota tubuh seperti sayap atau kaki bergerak. Lalu ada equimotor system in echinoderm, yaitu sistem gerak pada hewan laut tanpa tulang belakang yang kulitnya berduri dan bersimetri radial. Ciri-ciri umum echinoderm mata, hewan laut yang tubuhnya berbentuk simetri radial, artinya bagian tubuh yang tersusun melingkar dari pusat ke segala arah. Memiliki kulit berduri, tidak memiliki tulang belakang atau kerangka dalam seperti vertebrata. Bergerak menggunakan sistem saluran. Cara kerjanya itu seperti bintang laut, bergerak menggunakan kaki tabung kecil yang berfungsi sebagai alat gerak dan alat perekat. Struktur sistem amfibia itu terdiri dari jaringan tabung dan kantung air kecil. Air laut masuk ke dalam tubuh melalui lubang Madephorid, kemudian dialihkan ke seluruh sistem tabung. Setiap tabung berujung pada tube feed atau kaki tabung yang bisa keluar masuk dari tubuh bintang laut. Lalu ada sistem gerak pada hewan bertulang belakang atau the locomotor system in vertebrata. Ciri-ciri umumnya itu memiliki tulang belakang dan rangka dalam endoskeleton yang tersusun dari tulang atau tulang rawan. Memiliki otot yang menempel pada tulang dan bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Gerakan terjadi karena kontraksi dan relaksi otot rangka. Gerakan bersifat volunteer atau disengaja dikendalikan oleh sistem saraf sadar. Cara kerjanya itu hubungan antara otot dan rangka. Otot menempel pada tulang melalui tendon. Saat otot berkontraksi, otot menarik tulang yang menempel padanya. Tarikan ini menyebabkan sendi bergerak dan bagian tubuh seperti kaki, tangan, atau sayap ikut bergerak. Proses gerakannya itu, langkah pertama, otot berkontraksi menarik tulang, bagian tubuh, sayap kaki, atau sirip bergerak. Langkah kedua, otot lain mengundur sehingga tulang kembali ke posisi semula. Ini saya ingin menjelaskan konsep geometric similarity atau keserupaan geometris, yaitu hubungan antara bentuk, ukuran, dan perbandingan dimensi suatu objek, misalnya pada hewan atau benda lain. Berikut penjelasannya secara ringkas. Keserupaan geometris. Dua bentuk dikatakan serupa secara geometris jika salah satunya dapat dibuat identik dengan yang lain hanya dengan mengalihkan semua dimensi panjangnya dengan faktor skala yang sama. Yang kedua, perbandingan ukuran. Jika ada dua hewan serupa dan yang satu 2 kali lebih besar, panjang, lebar, tinggi 2 kali lipat, luas permukaan 2/2 sama dengan 4 kali lipat, volume dan masanya 2/3 8 sama dengan 8 kali lipat. Makna umumnya, luas perbandingan lurus dengan kuadrat panjang, volume dan massa berbanding lurus dengan pangkat 3 panjang. Implikasi biologisnya,
Dalam konteks umum, ini menjelaskan mengapa hewan yang lebih besar tidak sekedar versi besar dari versi yang kecil, karena massa dan luas tubuhnya meningkat dengan rasio yang berbeda, mengaruhi kekuatan otot, sistem pernapasan, dan gerakannya. Konsep keserupaan dinamis, dynamic similarity, yaitu bagaimana gerakan hewan atau hewan berbeda ukuran dapat memiliki pola gerak yang sama-sama, meskipun kecepatan, ukuran, dan gaya yang terlibat berbeda. Contohnya, singa dan kucing sama-sama berlari dengan pola langkah serupa, hanya berbeda dalam skala kecepatan dan ukuran. Yang kedua, ikan besar dan ikan kecil mengepekkan ekornya dengan frekuensi berbeda, tapi menghasilkan pola pusaran air yang mirip. Dua gerakan tersebut disebut serupa secara dinamis jika semua panjang waktu dan gaya memiliki perbandingan yang proporsional. Contohnya, dua bandul dengan panjang berbeda yang berayun pada sudut yang sama. Gerakannya tampak sama meskipun skalanya berbeda. Maknanya rumus ini menjelaskan syarat keserupaan dinamis, yaitu agar dua gerakan, misalnya gerakan hewan besar dan kecil, dapat dikatakan dinamis serupa, maka perbandingan antara besaran fisika, massa, gaya, kecepatan panjang harus mempengaruhi hubungan yang sama seperti rumusnya. Itu rumus ratio of masses itu sama dengan perbandingan massa kedua benda, ratio of forces perbandingan gaya, ratio of length perbandingan ukuran, ratio of velocities perbandingan kecepatan. Ya, di sini ada tentang kesamaan dinamis antara dua gerakan. Misalnya antara gerakan singa dan kucing domestik. Syarat kesamaan dinamis untuk dua gerakan dikatakan serupa secara dinamis. Harus terpenuhi kondisi tertentu yang menyamakan hubungan antara massa, kecepatan, gaya, dan panjang karakteristik dari kedua gerak tersebut. Penjelasan variabelnya M1, M2, massa bagian tubuh yang bersesuaian pada dua gerakan, misalnya bagian tubuh singa dan kucing. V1, V2, kecepatan bagian tubuh yang bersesuaian, misalnya kecepatan langkah. F1, F2, gaya yang bekerja, misalnya gaya tekan kaki saat melangkah. L1, L2, panjang karakteristik, misalnya panjang langkah. Yang ketiga ada kesamaan dinamis, artinya kedua gerakan dikatakan serupa secara dinamis jika nilai rasio sama bentuk keduanya. Makna fisiknya, meskipun singa jauh lebih besar daripada kucing, pola gerak keduanya dikatakan serupa secara dinamis jika hubungan antara massa, gaya, kecepatan, dan panjang langkah mengikuti proporsional yang sama. Oke, terima kasih Noval. Baik, saya Muhammad Devin Akbar Effendi dengan NPM 4325210033 akan melanjutkan presentasinya. Baik, di slide 19 ini kita melanjutkan pembahasannya, yaitu kesamaan secara dinamis, yang mana konsep ini menjelaskan kondisi di mana dua gerakan meskipun pada objek atau skala yang berbeda dapat dianggap serupa secara mekanis. Dan untuk mencapai kesamaan dinamis terdapat poin penting yang harus sama seperti massa, kecepatan, gaya, panjang, dan yang mana hal ini menghasilkan rumus mv kuadrat per fl, yang mana m sebagai massa, v sebagai kecepatan pergerakan, f sebagai gaya puncak pada kaki, dan l sebagai panjang langkah, yang mana jika terdapat kesamaan maka rumusnya akan menjadi m1 v1 kuadrat per f1 l1 sama dengan m2 v2 kuadrat per f2 l2. Lalu pada slide 20 ini kita membahas kesamaan secara elastisitas dan tegangan. Bagaimana struktur yang berbeda ukuran dapat mempertahankan integritasnya. Seperti kondisi umum yang mana hewan dan tumbuhan dengan ukuran yang berbeda harus dibangun sedemikian rupa sehingga perubahan bentuk akibat gravitasi terjadi dengan cara yang geometri serupa. Dengan catatan gravitasi harus menimbulkan tegangan yang sama pada bagian tubuh yang bersesuaian.
Lalu, pada slide selanjutnya, persamaan dalam elastisitas. Prinsip ini sering diterapkan pada struktur tumbuhan seperti cabang pohon yang menahan beratnya sendiri. Dan sebagai contoh, terdapat panjang atau L yang menekuk secara elastis karena beratnya sendiri dan menekan ujungnya sebesar delta H. Dengan prediksi teori, cabang dengan ukuran yang berbeda yang memiliki kesamaan elastis akan memiliki nilai perbandingan L atau delta H yang sama. Dengan poin penting, gravitasi adalah gaya utama yang harus ditahan oleh pohon. Kesamaan elastis sangatlah penting agar daun tetap berada pada posisi optimal untuk menerima sinar matahari, karena cabang yang terlalu tipis akan menekuk terlalu jauh. Lalu pada slide selanjutnya, persamaan dalam tegangan menggunakan model hewan darat berkaki satu imajiner pada gambar 4.6a untuk menganalisis tegangan otot. Gaya vertikal berat hewan atau mg bekerja pada kaki memberikan momen pada sendi sebesar mgl sin theta, yang mana m adalah massa hewan, g sebagai percepatan gravitasi, l sebagai panjang, dan theta sebagai sudut kaki. Gaya otot memiliki luas penampang A dengan momen R. Momen otot dengan tegangan sigma memberikan momen pada sendi sebesar A sigma R. Keseimbangan momen menyeimbangkan momen pada sendi yang menghasilkan rumus A sigma R mg sama dengan mgl sin theta. Kalau ingin mencari tegangan otot atau sigmanya, bisa dengan rumus sigma sama dengan mgl per AR dikali sin theta. Lalu, implikasi skala tegangan otot, perbandingan tegangan otot antara hewan dengan ukuran yang berbeda. Jika hewan tersebut serupa secara geometris atau serupa secara geometris satu sama lain, maka luas penampang otot adalah A akan proporsional dengan 2/3 massa tubuh, lalu L dan R akan proporsional dengan 1/3 massa tubuh, dan theta akan konstan. Tekanan pada gajah seberat 3.000 kg akan 10 kali lebih tinggi daripada kelinci seberat 3 kg. Lalu pada slide selanjutnya, persamaan dalam tegangan pada tulang. Mana analisis tegangan pada tulang tungkai bawah akibat gaya mg pada gambar 4.6a. Gaya mg memiliki dua komponen pada tulang, yaitu komponen aksial dan komponen transversal. Momentum maksimum ini terjadi di dekat sendi dan bernilai mgl sin theta. Tegangan puncak pada tulang yang dibengkokkan dihitung dari momen lentur per modulus penampang. Modulus penampangnya adalah diameter pangkat 3 untuk bentuk penampang yang sama. Yang dengan demikian, tegangan puncak pada tulang sebanding dengan mgl per d pangkat 3 dikali sin theta. Lalu, pada slide selanjutnya ada contoh berjalan, berlari, dan melompat. Pada gambar yang tersedia, bagian ini mencakup berbagai bentuk lokomosi darat. Sudah dibahas perbedaan antara berlari kecil dan berlari kencang pada gambar 7.3. Melompat pada model simulasi komputer, lompatan berdiri melompat vertikal dengan meluruskan kaki. Pada gambar 8.1 menunjukkan model lompatan dengan 2 dan 3 segmen kaki. Lalu memanjat dan merangkak seperti ulat. Mekanik gerakan memanjat dan merangkak ini memanjat seperti tupai pada gambar 8.5a menampilkan diagram benda bebas tupai yang memanjat batang pohon. Adhesi kapiler gambar 8.5b menunjukkan diagram bantalan kaki serangga yang menempel pada suatu permukaan melalui adhesi kapiler. Lalu merangkak seperti ulat pada gambar 9.1 menunjukkan ulat Pleurotia merayap maju, mundur, dan berguling mundur dengan segmen yang berbintik menunjukkan appendix yang terangkat dari tanah. Lalu menggali dan merangkak seperti reptil, mekanisme gerakan yang memanfaatkan letak permukaan, menggali seperti moluska pada gambar 9.3 dan merangkak seperti ular atau reptil. Gerak melingkar seperti concertina locomotion digunakan disalurkan
di saluran sempit ini. Ini adalah merangkak dua jangkar di mana bagian anterior dan posterior tubuh bergantian berlabuh dan bergerak dengan kecepatan maksimum yang diamati pada Kluber adalah 0,21 meter per detik. Gambar 9.4 menunjukkan posisi berurutan gerakan ini. Lalu merangkak seperti reptil pada lanjutannya meliuk ke samping seperti side wing atau bisa disebut side wing, teknik yang efektif di atas pasir lepas atau permukaan halus yang sulit memberikan dorongan. Mekanismenya seperti gelombang pembengkokan disalurkan ke arah posterior, tetapi tubuh diangkat dan berpindah dari satu tempat peristirahatan ke tempat berikutnya. Bagian tubuh yang berbintik pada gambar 9.5 adalah bagian yang diam atau bertumpuk pada tanah, sedangkan bagian yang putih bergerak dan terangkat. Ular Cortalus cerastes menggunakan gaya ini sebagai cara peristirahatan normalnya. Lalu meluncur dan membubung tinggi atau hambatan tudrak ya. Mekanika penerbangan dan hambatan aerodinamis, hambatan atau drag atau gaya drag drag, gaya yang menahan pergerakan benda melalui fluida atau udara, disebarkan oleh viskositas fluida dan energi kinetik yang diberikan kepada fluida yang tertinggal. Sejak bilangan Reynolds menentukan kepentingan relatif gaya viskos versus melawan gaya inersia. Hewan terbang seperti sayap yang pada hewan terbang, sayap dan tubuh bergerak di udara dengan bilangan Reynolds tinggi, sehingga gaya inersia lebih dominan. Perhitungan hambatannya yaitu F drag delta 1 F drag alpha 1/2 C drag C drag rho A V kuadrat. A sebagai luas bidang sayap ditandai dengan titik-titik pada gambar 10.1a. C drag sebagai koefisien hambatan dan lalu luas bidang sayap mencakup strip badan di antara pangkal sayap. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.